Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal ibadah yang diterima. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat karunia dari sisinya yang kita rasakan sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang meniti jalan mereka dengan baik sampai hari akhir kelak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan kali ini berjumpa kembali di dalam kajian 2 pekan sekali di Masjid Al-Falah. Di dalam kajian kita insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan sebuah kitab fikih yang berjudul Al-Fiqhu Al-Muyassaru, belajar fikih secara praktis fi dhau'il kitabi wa sunnah, sesuai tuntunan Al-Quran dan sunnah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali di bulan Safar ya. Sekarang kita sudah masuk di pertengahannya. Sudah kita rasakan Pak Bu sekalian, bulan Muharram kemarin dengan bulan Safar kali ini semakin banyak undangan Bapak Ibu. Undangan-undangan diadakannya walimah. Kalau pas Muharram kemarin sedikit, kalau sekarang sudah mulai banyak. Kebetulan juga di bulan ini kita masuk di bulan Agustus, bulan yang di dalamnya dahulu 80 tahun yang lalu negara Indonesia, negara kita ini bebas, merdeka dari penjajahan. Bapak Ibu sudah merasa merdeka saat ini? Dijajah apa Pak Bu? Katanya sudah merdeka. Belum Nat, rekening kemarin dibekukan, enggak ya? Tanah nganggur disita, wais. Wallahu ta'ala, sabar Bapak Ibu sekalian, sabar. Dan doakan dengan doa yang terbaik buat pemimpin kita khususnya. Semoga pemimpin kita diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk mengemban amanahnya dengan baik. Dan semoga pemimpin kita diberikan teman-teman, pembantu-pembantu yang saleh, yang menasihati sang pemimpin dengan baik pula. Dengan pemimpin yang baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah masyarakat sebuah negeri akan ikut baik juga. Itu harapannya. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan di pembahasan kita terakhir tentang masalah jihad fisabilillah. Definisinya, keutamaannya, hukumnya dan syarat-syaratnya serta pembatal-pembatal kewajiban jihad. Bapak Ibu sekalian, telah kita ketahui bersama di pelajaran sebelumnya, materi sebelumnya, jihad fisabilillah, berjuang, memperjuangkan agama di jalan Allah ini termasuk amalan yang utama dan memiliki keutamaan yang sangat agung dalam Islam, dengan tujuan-tujuan yang tinggi, yaitu menegakkan kalimatullah, mengembalikan hak ke orang yang dizalimi, dan juga menolong kaum muslimin dari penindasan orang-orang kafir. Hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu ketika sebagian orang sudah menegakkannya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu di mana jihad fisabilillah menjadi fardhu ain, bagi tiap individu wajib untuk berjihad. Salah satunya kemarin kita bahas ketika musuh menyerang negeri kaum muslimin, maka bagi kaum muslimin di negeri itu wajib semuanya berjihad supaya tidak dijajah
oleh sang musuh tersebut. Kalau semuanya enggak berjihad alias pasrah dengan serangan, maka akan dijajah, akan dihinakan. Ini salah satu contoh kondisi jihad menjadi wajib. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, di dalam kitab yang membahas tentang jihad ini ada beberapa permasalahan lagi yang perlu kita ketahui, yaitu yang berikutnya muskitatul jihad, pembatal jihad. Jadi secara hukum asal jihad itu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Ada dua kemungkinan ini. Tapi di kondisi-kondisi tertentu jihad itu gugur, alias orang yang dalam kondisi ini nggak wajib berjihad. Apa itu yang pertama dan yang kedua digabung ya, satu dan nomor dua itu, yaitu al-jununu was-siba, yaitu seorang dalam kondisi gila dan seorang masih kecil. Ini Bu, 1 dan 2. Jadi seorang dalam kondisi gila dan masih kecil, belum dewasa, maka gugur kewajiban jihad pada mereka. Kemudian yang ketiga, gugur pula kewajiban jihad al-unusah, fala yajibul jihadu alal unsa. Tidak wajib jihad atas perempuan. Jadi kaum wanita tidak wajib berjihad, berperang seperti kaum laki-laki. Jihadnya wanita sebagaimana sudah disebutkan di pelajaran yang lalu, jihad mereka adalah haji dan umroh. Kemudian yang keempat, pembatal jihad adalah ar-riqu, perbudakan. Jadi tatkala seorang merdeka kemudian berubah kondisinya jadi budak, maka seorang budak tidak wajib berjihad. Tidak wajib berjihad. Kemudian yang kelima dan keenam, pembatal jihad adalah ad-dha'fu al-badani wal ajzu al-mali wal maradu, yaitu lemah badannya, hartanya tidak punya, dan juga dia mengalami sakit. Nah ini seluruh orang-orang pada persiapan berangkat jihad, orang-orang ini ada halangan, badannya lemah, mungkin gara-gara tuanya, kemudian hartanya tidak ada, alias bekal untuk berangkat jihad seperti perlengkapan perang dan juga sebagian nafkah yang ditinggalkan untuk keluarganya di rumah nggak punya, dan juga sakit. Nah, sakit ini juga membatasi atau menghalangi seorang untuk berangkat ke medan jihad. Kemudian yang ketujuh, adamu idnil abawaini au ahadihima idza kana jihadu tatawuan, tidak diberi izin oleh kedua orang tua atau salah satu dari keduanya tidak mengizinkan jika jihadnya ini termasuk jihad yang sunnah. Jihad yang sunnah, bukan jihad yang wajib. Jihad yang sunnah itu ya panggilan jihad untuk menyerang, untuk menyerang, bukan untuk bertahan. Kalau bertahan wajib ya. Kalau untuk menyerang maka ini nanti hukumnya jadi sunnah. Ini berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam izin untuk ikut jihad. Faqala, Nabi mengatakan, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Nah, jadi ini masih remaja ya. Qala na'am, iya masih hidup. Qala, kemudian Nabi bersabda, fa fihima fajahid, maka di kedua orang tuamu itu maka berjihadlah. Nah, jadi nggak boleh berangkat jihad yang ini, tapi disuruh tetap di rumah jihad kepada orang tuanya. Maksudnya merawat orang tuanya dengan baik. Birrul walidain ini hukumnya fardu ain, jihad fardu kifayah dalam kondisi ini. Maka ada dua hukum bertemu dalam satu waktu, didahulukan yang mana? Maka didahulukan yang fardu ain. Didahulukan yang fardu ain benar, yaitu birrul walidain. Karena jihad cuman fardu kifayah.
Wallahu taala alam. Ini yang ketujuh. Kemudian pembatal jihad yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ad-dainul ladzi la yajidu lahu wafa'an idza lam ya'dan sahibuhu. Hutang. Jadi yang mau berangkat ini memiliki hutang dan tidak ada harta untuk membayar hutang ini, plus orang yang dihutangi tidak mengizinkan dia berangkat jihad. Orang yang menghutang ini khawatir Pak Bu sekalian, kalau seandainya dia berangkat meninggal terus pripun? Hutangnya nggak dibayar, maka ini juga termasuk pembatal seorang berangkat jihad. Jika jihadnya yang itu tadi ya, tatawu'an, jihad yang sunnah. Ini berdasarkan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Membunuh di jalan Allah alias berperang di jalan Allah itu menghapuskan seluruh dosa kecuali hutang. Jadi mujahid itu kalau dia berperang terus meninggal mati syahid, kok masih punya hutang, wah ini ngikut terus ini hutangnya Bu sekalian, nggak bisa dihapuskan dosanya si hutang ini. Allahu ta'ala alam. Jadi hutangnya harus dibereskan. Kemudian yang kesembilan, ini kondisi seorang tidak wajib berjihad, yaitu al-alimul ladzi la yujadu ghairuhu fil balad. Orang alim, dia satu-satunya orang alim, ulama di negara itu, tidak ada selainnya. Kalau seandainya orang ini berangkat jihad, maka di kota ini tidak ada orang alim yang mengajari pembelajaran Islam ke masyarakatnya. Maka silakan yang lain berangkat, tapi ini jangan. Jadi yang lain silakan berangkat, tapi yang ini ditahan, karena kalau nanti berangkat dan qadarullah meninggal, maka tidak ada orang alim yang bisa mengajarkan orang-orang tentang agama Islam ke yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian 9 udzur seorang tidak wajib berjihad fi sabilillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita beralih ke bab yang kedua di kitabul jihad ini, sebuah kaidah dalam jihad Bapak Ibu sekalian. Jadi jihad dalam Islam enggak terlihat seram, kejam dan bengis nggih. Semuanya ada aturannya. Bahkan nanti kalau perang di sana, negara yang atau daerah yang diperangi itu ada tumbuh-tumbuhan, kemudian ada anak-anak perempuan yang enggak ikut perang, itu juga enggak dibunuh Bapak Ibu sekalian. Itu juga enggak dibunuh, enggak dihancurkan. Yang ikut perang saja yang nanti dilawan. Adapun yang enggak ikut perang yang enggak diganggu. Salah satunya juga aturan tentang ini, fil asra wal ghanaim, tentang tawanan perang dan juga harta rampasan perang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, pasukan kaum muslimin pas di sebuah peperangan kok mengalami kemenangan, maka akan mendapatkan dua hal ini. Yang pertama, tawanan perang. Yang kedua, harta rampasan perang. Gimana aturan Islam tentang dua hal ini? Apakah diambil semuanya bebas oleh orang-orang yang ikut perang, atau ada aturan khusus pembagiannya di sana? Maka berikut pembahasannya. Mas'alatul ula, masalah yang pertama di bab ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa masalah ya. Yang pertama, hukmu asrul kufar, hukum tawanan, yang tawanan itu dia orang kafir. Sang penulis kitab ini mengatakan, dhahaba aktsaru ahli ilmi wa huwa sahih annal asral kufar minar rijal amruhum ilal imam. Mayoritas para ulama Bapak sekalian berpendapat tentang hal ini, dan ini pendapatnya insyaallah sahih, itu bahwasanya tawanan dari kalangan orang-orang kafir yang dia laki-laki. Nah, jadi tawanan itu nanti ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang anak-anak. Yang laki-laki dulu. Gimana nasibnya orang yang kalah perang dengan kaum muslimin? Maka dia perkaranya dikembalikan ke sang pemimpin.
Jadi sang pemimpin punya beberapa pilihan tentang tawanan perang yang laki-laki ini. Antara apa aja pilihannya? Maka fayukhayyaru fihim bima fihi maslahatul Islam wal muslimin. Maka pilihannya ada beberapa yang intinya kembali ke maslahat Islam dan kaum muslimin. Yaitu yang pertama pilihannya Bapak-Ibu sekalian dibunuh. Jadi tawanan perang yang laki-laki tadi dibunuh. Yang kedua istirqa, dijadikan budak. Yang ketiga al-mannu bighairi iwad, dibebaskan cuma-cuma, nggak perlu bayar tebusan, langsung dibebaskan saja. Yang keempat fidak, tebusan. Tebusan ini macam-macam, bisa nebus dengan harta atau nebus dengan jasa, seperti yang dilakukan Nabi ketika perang Badar menang kaum muslimin, mendapatkan beberapa tawanan. Itu tawanan perangnya ditahan, kemudian nanti dilepaskan jika sudah mengajarkan baca tulis ke anak-anak di Madinah. Nah, itu diganti jasa atau ditukar dengan tawanan kaum muslimin yang ditawan musuh. Jadi tukar tawanan. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, tawanan perang orang kafir kalau kalah perang, maka imam akan memilih di antara 4 hal ini mana yang terbaik bagi maslahat Islam dan muslimin. Ini yang pertama. Amman nisa wasibyan, adapun tawanan perang dari orang kafir yang kalah tadi kok dia perempuan dan juga anak kecil, fa innahum yastarquna bi mujarradis sabyi, maka mereka otomatis jadi budak. Dengan ditawan itu otomatis jadi budak. Jadi nggak ada pilihan seperti tadi dibunuh, dibebaskan, nggak. Mereka otomatis jadi budak. Kemudian mereka sudah teranggap seperti harta, karena budak itu nggih Bapak-Ibu sekalian, meskipun manusia, tapi status mereka itu nggak seperti manusia merdeka pada umumnya. Mereka sudah dianggap barang, seperti barang harta-harta rampasan perang nanti digabungkan ke sana. Dan tidak ada pilihan bagi imam dan tidak boleh membunuh anak-anak dan perempuan tawanan ini tadi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh perempuan dan anak-anak ketika terjadi peperangan. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah. Dari mana pilihan ini, laki-laki gini, perempuan seperti ini? Maka dalilnya banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau dalil tawanan perang laki-laki itu boleh dibunuh, yaitu salah satunya di firman Allah Ta'ala di surat At-Taubah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum, maka bunuhlah kaum musyrikin laki-laki ya, haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Jadi ketika perang, baik pas perang atau nanti pas sudah ditahan, maka laki-laki ini boleh dibunuh demi kemaslahatan. Atau teguran dari Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala perang Badar, tawanan perangnya oleh Nabi disuruh mengajari anak-anak, nanti dilepaskan. Padahal Allah menyarankan untuk dibunuh. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 67, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra, tidak pantas bagi Nabi untuk memiliki tawanan. Jadi suruh dibunuh sama Allah. Hatta yuskhina fil ardi, sampai kaum muslimin itu aman di muka bumi. Kenapa Bapak Ibu sekalian Allah memilih tawanan perang Badar ini bagusnya dibunuh saja? Soalnya nanti kalau dilepaskan atau ditebus, itu mereka gabung lagi ke pasukan utama, nanti akan nyerang lagi, terjadi peperangan berikutnya dan sana dapat kekuatan tambahan. Karena sebenarnya dari tawanan ini akhirnya dilepaskan lagi balik ke Mekah. Wallahu ta'ala alam. Di sini Allah mengabarkan membunuh tatkala itu lebih baik, tapi qadarullah Nabi memilih menawan dan meminta tebusan tadi karena beberapa alasan yang beliau pertimbangkan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, dalilnya
tawanan ini jadi budak, salah satunya dari kisahnya perang Bani Quraidah. Perang kaum muslimin melawan salah satu suku Yahudi. Kalah suku Yahudi ini, kemudian dihukumi, yang laki-laki dewasanya dibunuh, kemudian yang anak-anak dan perempuannya dijadikan tawanan dan rampasan perang, dijadikan budak dan dijadikan ghanimah. Ini Bapak-Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah. Ini tentang tawanan. Dan tawanan dalam penjaranya kaum muslimin itu dihormati. Tawanan ya, statusnya tawanan di penjaranya kaum muslimin dihormati Bapak-Ibu sekalian. Bahkan nanti ya dikasih makan, dikasih kebebasan. Nanti kalau mau masuk Islam dan seterusnya nggak ada masalah. Bahkan nanti bisa dimerdekakan, dibebaskan cuma-cuma. Kalau misalkan ketika ditawan ini kok menunjukkan perubahan di sana, awalnya membenci Islam jadi tertarik dengan Islam. Tapi sebaliknya Bapak-Ibu sekalian, kalau ada kaum muslimin yang ditawan musuh, nah ini ya banyak sekali penyiksaan di sana. Mungkin pernah kita dengar ya, sebuah penjara yang di Eropa itu, yang di sana banyak kaum muslimin yang ditawan dan dimurtadkan dengan cara disiksa dengan siksaan yang tidak berperi kemanusiaan. Penjara ini namanya kalau tidak salah penjara inkuisisi ya. Penjara inkuisisi. Dulu Islam tersebar sampai ke Eropa. Banyak orang-orang Eropa yang akhirnya tertarik masuk Islam. Tapi qadarullah akhirnya kaum muslimin melemah, direbut kembali. Nah, orang yang terlanjur masuk Islam dari penduduk asli Eropa mulai dimurtadkan kembali oleh gereja dengan cara dipenjara dan dipaksa disiksa. Wallahu ta'ala alam. Itu nggih bedanya kaum muslimin bersikap ke tawanan perang dengan non-Islam bersikap ke tawanan perang. Ini sudah menunjukkan ya Islam itu agama yang terbaik. Kemudian berikutnya Bapak-Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, masalah yang berikutnya tentang pembagian ghanimah di antara orang-orang yang ikut berperang. Ghanimah ini adalah sebuah harta dari orang kafir yang diperoleh dengan paksa, yaitu melalui peperangan. Perang ini jihad fisabilillah dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah supaya kesyirikan tidak tersebar di muka bumi dan agar Allah itu dikenal ke seluruh penjuru dunia tentang agama Islam ini, sehingga Allah diibadahi dengan sungguh-sungguh, diibadahi Allah saja. Nah, ketika terjadi kemenangan kemudian mendapatkan harta rampasan perang, maka ada aturan pembagiannya. Ghanimah ini disebut juga Al-Anfal. Nah, ini mungkin kita pernah baca ya, tadi sempat tersebut juga surat Al-Anfal. Itu surat harta rampasan perang. Itu nama lainnya ghanimah. Nama lainnya ghanimah yaitu Al-Anfal. Tentang hukum asal pensyariatan ghanimah ini, firman Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 96. Allah berfirman, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, maka makanlah dari apa yang kalian peroleh dari harta ghanimah rampasan perang, halalan thayyiba, hartanya halal dan baik. Jadi itu bukan termasuk pencurian perampasan, enggak. Itu halal dan thayyib. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ghanimah ini Bapak-Ibu sekalian, kekhususan syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW dibandingkan syariat Nabi sebelumnya. Nabi SAW pernah bersabda, wa uhillat li al-ghanaimu wa lam tuhalla li ahadin qabli, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan untuk nabi-nabi sebelumku. Nah, jadi ini termasuk 5 ya, kalau di hadis itu 5 keistimewaan nabi kita dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, salah satunya ini.
harta rampasan perang untuk umatnya Nabi Muhammad halal. Untuk umat sebelumnya enggak, Bapak Ibu sekalian. Dulu pernah terjadi perang juga. Kita simak Nabi Dawud ketika pasukan Jalut ya dan Tolut, di situ Nabi Dawud ada di pasukannya Raja Tolut itu menang, dapat rampasan perang, dapat kudanya, senjatanya, kemudian bekal-bekalnya dapat, tapi nggak bisa dibagi, dinikmati, dibawa pulang, nggak. Harta rampasan perang di zaman dahulu dikumpulkan semuanya, nggak boleh diambil sama sekali. Nanti akan muncul api dari langit, dia membakar. Ini bukti bahwasanya jihadnya diterima oleh Allah. Kalau apinya nggak kunjung turun, berarti apa Pak, Bu? Masih ada di antara yang ikut berperang tadi membawa harta ghanimah sampai seperti itu. Ya nanti dicek, komandan perang akan mengecek di pasukannya siapa yang membawa harta ini. Ya nanti salah satunya yang pernah kita baca itu mungkin ya salaman ya, salaman kalau nggak ada masalah udah biasa saja, tapi kalau dia menyembunyikan nanti lengket tangannya lengket, nggak bisa dilepaskan. Nah nanti baru dicek tubuhnya, ternyata membawa, meskipun tali untuk ngikat sepatu tetap nggak boleh, punyanya musuh ya, ada tali itu diambil itu tetap nggak boleh. Nah, itu nanti dikumpulkan, kemudian muncul api dari langit membakar itu semua. Kemudian apa yang masuk ghanimah ini yaitu amwalul mankulah, harta-harta yang bisa dipindahkan, yang bergerak, wal asro, tawanan-tawanan perang, wal ardu, dan juga tanah. Nyerang sebuah kota, seluruhnya berhasil dikalahkan, sebagian ditawan. Lah ini rumah-rumah, gedung-gedung ini, kebun-kebun ini semuanya jadi harta rampasan perang semuanya. Ini Bapak Ibu sekalian yang masuk dalam harta rampasan perang. Harta yang bisa dipindahkan, yaitu yang kecil-kecil itu, emas, kuda, kemudian pedang, kemudian baju besi ya, dan seterusnya, cincin kalau ada yang pakai, cabuti semuanya, sepatu yang mahal ya, sandal jangan, sandal murah ya, sandal swallow wes liyane wae, yang mahal gitu, yang berharga, dan juga tanah, kemudian tawanan dari yang menyerah tadi. Kemudian jumhur ulama, para ulama kita mayoritas Bapak Ibu sekalian berpendapat bahwasanya ghanimah ini cara baginya dibagi menjadi khamsati ashum, menjadi 5 bagian. Jadi seluruh harta itu nanti dibagi untuk 5 bagian. 1 bagian untuk siapa? Sahmul imam, yaitu bagian untuk sang pemimpin. Bagian untuk sang pemimpin. Jadi 1/5 dari harta ghanimah keseluruhan ini untuk bagiannya imam. Siapa digunakan untuk apa? 1 bagian ini kita bahas yang 1 bagian untuk imam dulu nggih. Maka ini nanti akan digunakan oleh sang imam atau pemimpin atau wakilnya, diberikan ke beberapa golongan yang Allah sebutkan untuk pembagian ghanimah ini. Yaitu disebutkan Allah di surat Al-Anfal ayat 41. Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in, ketahuilah bahwasanya apa yang kalian hasilkan dari rampasan perang, apapun itu, fa anna lillahi khumusahu, maka 1 bagian tadi maka ini nanti dipecah lagi untuk 5. Saya ulangi, harta ghanimah dibagi 5 bagian. 1 bagian untuk imam. Lah sang imam ini apakah dipek dhewe? Enggak. Sang imam ini nanti akan membagi, dibagi jadi 5 juga, sebagaimana yang disebutkan di ayat ini. 1 untuk Allah dan Rasulnya, fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli, Allah dan Rasulnya. Kemudian walidil qurba, dawil qurba, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini,
orang-orang miskin, wabni sabil, dan ibnu sabil. Jadi ini bagian yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Imam mengambil sepertiga harta rampasan perang diberikan untuk 5 ini. Yang pertama kita bahas ya, Allah dan Rasulnya. Apakah Allah dikasih, Rasulnya dikasih? Enggak. Maksudnya ini kemana? Ke Baitul Mal, ke kas negara. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau Islam, aturan Islam mengatur sebuah negara, nggih, uang kas negara itu bisa diisi salah satunya dengan ini. Salah satunya dengan ini. Selain itu ya infak, zakat, sodakoh. Itu kalau di negara yang menerapkan aturan Islam. Kalau enggak, ya seperti ya kita rasakan saat ini Bapak-Ibu sekalian. Kas negara banyak diambil dari mana Bapak-Ibu? Dari pajak. Bahkan sebagian orang bilang, di mana bumi dipijak, di situ ada pajak. Di mana bumi dipijak, di situ ada pajak. Semuanya Bapak-Ibu sekalian, kita beli makanan, kita beli pakaian, kita punya usaha kecil, usaha menengah, usaha yang besar, didatangi oleh pajak ini. Wallahu ta'ala alam, ya itu nggih, kalau sebuah negara tidak menggunakan aturan Islam, ya pajak ini ngambil ke seluruh rakyat ya, baik yang kaya atau yang miskin. Tapi kalau kas negara Baitul Mal tadi, ya orang kaya saja Pak yang diambil. Orang miskin bahkan yang mendapatkan bagiannya. Allah diputer ya, supaya harta itu nggak berkumpul di orang kaya, diratakan ke orang miskinnya. Ini satu bagian untuk Allah dan Rasulnya, masih maksudnya adalah masuk ke Baitul Mal, dinafkahkan untuk maslahat kaum muslimin. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mali mimma afallahu illal khumus wal khumus mardudun alaikum faja'alallahu li jami'in muslimin." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu demi Allah, mali mimma afallahu illa khumus, tidak ada hak bagiku di dalam apa yang Allah berikan dari harta ghanimah kecuali 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kecuali 1/5 saja, dan yang 1/5 ini pun akan dibagikan lagi kepada kalian. Jadi 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, ini pun dikembalikan untuk kaum muslimin seluruhnya. Jadi bukan untuk memperkaya pemimpin, enggak. Jadi pemimpin dapat 1/5 dari keseluruhan total ghanimah. Kemudian dari 1/5 ini dibagi jadi 5 lagi. Kemudian yang kedua, dawil kurba. Siapa dawil kurba yang disebutkan Allah di ayat tersebut? Wahum qarabatu rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu karib kerabatnya Rasulullah. Siapa mereka? Banu Hashim wa Banu Muthalib, yaitu keluarga dari suku Bani Hashim dan keluarga dari suku Bani Muthalib. Emang sekarang masih ada, masih Bapak sekalian, jalur kerabat Nabi di Saudi sana ya, di Madinah dan di Mekah juga, itu ada ciri khusus dari keluarga Nabi yang menunjukkan bahwa mereka itu punya jalur nasab bersambung sampai ke Nabi, entah dia dari Bani Hashim atau Bani Muthalib. Jadi ada ciri khususnya dan nggak ngaku-ngaku saya keluarga Nabi, kemudian ngisi-ngisi kajian atau apa di Solo ya, bahkan punya gelar khusus Habib. Wah, menjual nasab katanya nyambung ke Nabi, tapi kalau diteliti nasabnya kayaknya salah Pak, nggak nyambung ke Nabi ya. Karena orang Arab di Pasar Kliwon itu mereka berasal bukan dari Saudi, mereka kebanyakan berasal dari Yaman ya, berasal dari Yaman. Kalau disambungkan ke penduduk Saudi yang Nabi tinggal di sana bersama suku-suku Quraisy yang lain, Banu Hashim dan Banu Muthalib, wallahu alam kayaknya jauh.
harus dibuktikan ya. Bahkan sudah ada keraguan-raguan ya, apakah benar orang-orang yang ngaku Habib itu benar keturunan Nabi atau hanya sekedar pengakuan untuk meraup rupiah semata dari jamaahnya. Itu sudah dipertentangkan ya. Buktikan kalian bernasab sampai ke Nabi atau enggak, tapi mereka enggak bisa membuktikan. Allahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, al-yatama, yatama yaitu orang anak-anak yatim. Siapa mereka? Yaitu orang yang kedua orang tuanya meninggal sebelum dewasa. Maaf, orang yang bapaknya meninggal sebelum dewasa. Baik anak ini laki-laki atau perempuan. Meskipun anak yatim ini kaya, ditinggali warisan bapaknya, ataupun miskin, gak ada masalah. Yang penting dia masuk yatim, dia tetap berhak mendapatkan ini, bagian dari 1/5 ghanimah yang miliknya al-imam, sang pemimpin tadi. Kemudian yang keempat, al-masakin, orang-orang miskin. Masuk sini orang-orang fakir juga, karena orang fakir itu lebih parah keadaannya daripada orang miskin. Kemudian yang kelima, ibnu sabil wa huwal musafirul ladzi inqata'at bihi sabil, yaitu musafir yang terputus bekalnya, terputus perjalanannya karena kehabisan bekal. Maka diberikan sebagian harta dari Baitul Mal ini untuk melanjutkan perjalanannya, sekedar untuk melanjutkan perjalanannya. Ini Bapak-Ibu sekalian, satu bagian, masih kita bahas yang satu bagian untuk pemimpin, dan ternyata digunakan lagi untuk 5 pos-pos yang ada. Kemudian 4 bagian ini, 4/5 sisa dari harta ghanimah kemana? Amma baki siham mil arba'ah fatakunu likulli min man syahida waq'ah. Maka 4/5 harta ghanimah rampasan perang nih Bapak-Ibu sekalian, ini nanti dibagikan untuk orang-orang yang ikut berperang. Untuk orang-orang yang ikut berperang. Jadi yang mungkin ya kaum muslimin jumlahnya 500.000 total, yang berangkat berperang paling 100.000 saja misalkan. Lah makanya 4/5 ghanimah itu untuk yang 100.000 yang ikut berperang ini saja. Terus ada perinciannya, minar rijalil baligin, yang penting dia laki-laki balik, merdeka, berakal, dan berangkat perang. Baik ikut berperang atau lagi istirahat gak apa-apa, yang penting dia sudah daftar perang. Yang penting dia sudah daftar perang, baik yang kuat bunuh musuh yang banyak atau dhaif yang lemah, bahkan mungkin terluka ya, terluka dia nggak apa-apa, dia tetap ikut. Rasulullah ini berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu anhu, al-ghanimatu liman syahidal waqah, harta rampasan perang itu milik orang yang menyaksikan atau ikut serta dalam peperangan. Gimana cara baginya 4/5 ini untuk orang yang ikut perang? Maka untuk orang yang berangkat perangnya itu berjalan kaki, nah, jadi dia nggak pakai tunggangan, nggak membawa kuda perang, maka dia dapat satu bagian. Dapat satu bagian. Wa yu'ta al-faris, dan diberikan untuk orang yang ikut perang dan dia bawa kuda 3 bagian. Nah, ini banyak ini. 1 bagian untuk yang berangkat perang tapi jalan kaki, 3 bagian untuk orang yang naik kuda. Kok 3? 1 untuk orangnya, 2 untuk kudanya. Nah, karena iya, karena seorang kalau membawa kuda dan kudanya mahal Bapak Ibu sekalian. Kuda perang itu nggak seperti kuda yang teklik keliling kampung itu. Kuda kuda perangnya itu gede, besar, terus nanti ada kayak pelindungnya gitu, ketika dipacu dengan kecepatan full, nabrak orang langsung mati itu. Ya, kumpulan orang itu ketika ditabrak dengan rombongan kuda ini, brel, itu langsung keinjek-injek, mental semuanya, belum ditombak saja sudah kocar-kacir, sudah habis. Jadi bermanfaat daripada yang jalan kaki nggak sampai-sampai dia. Kudanya sudah duluan sampai. Makanya itu jalan kaki. Mungkin ini dulu Bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa ya, nanti kita sambung di kesempatan berikutnya insyaallah taala, karena sudah masuk waktu isya ya. Untuk pertanyaan mungkin ditunda terlebih dahulu karena sudah masuk waktu isya. Kita cukupkan di sini, semoga
bermanfaat. Insyaallah ada manfaatnya ya. Insyaallah ada manfaat. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.